Dalam universe film Rebel Moon, ada satu planet utama bernama Motherworld yang secara turun-temurun terus dipimpin oleh keturunan dari raja-raja sebelumnya. Sampai pada saat cerita film dimulai, Motherworld sedang dipimpin oleh seorang raja dari keturunan yang ke-1886. Secara tidak langsung mengungkapkan bahwa dinasti keluarga ini telah berkuasa lebih dari 10.000 tahun. Dan tentunya akibat ambisi kekuasaan yang turun-temurun ini, sumber daya di planet Motherworld pun secara perlahan mulai menipis. Maka dari itu, sang kaisar tertinggi kemudian memerintahkan pasukannya pergi ke angkasa luas guna menaklukkan serta mengambil paksa semua sumber daya dari planet-planet yang dilalui. Kejayaan Motherworld yang seolah-olah tiada akhir lantas memicu adanya pemberontakan di dalam kekaisaran, menyebabkan meninggalnya sang raja dan ratu dan sekaligus memutus keturunan raja berikutnya. Dalam kekacauan tersebut, beberapa planet jajahan di ujung wilayah Motherworld secara diam-diam mulai merencanakan revolusi, agar planet mereka bisa terbebas dari tirani kekaisaran. Mendengar kabar ini, Senator Balisarius yang merupakan militer dengan pangkat tertinggi sekaligus prajurit paling loyal di kekaisaran, kemudian mengambil alih kekuasaan Motherworld dan mengirim komandannya yang paling kejam bernama Atticus Noble untuk membunuh semua orang yang terlibat dalam pemberontakan, di mana para pemberontak ini kemudian dikenal dengan nama Rebel Moon. Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan masih bersama dengan Ava di sini, yang akan menceritakan sebuah film aksi fiksi ilmiah karya Zack Snyder yang berjudul Rebel Moon Part 1: A Child of Fire. Di sebuah planet yang disebut Veld, seorang wanita bernama Cora terlihat sedang menghabiskan sore harinya dengan merawat tanah pertanian yang ada di sekitar pemukiman warga. Dia kemudian dihampiri oleh temannya bernama Gunnar yang mengingatkan Cora bahwa pesta perayaan hasil panen tahun ini akan segera dilaksanakan. Selain itu, teman lain yang bernama Dan juga meminta Cora untuk segera datang agar dia bisa menunjukkan rusa besar yang baru saja dia buru. Dalam perayaan tersebut, sang kepala desa bernama Sindri mengingatkan warganya untuk menghabiskan malam ini dengan orang-orang yang disayangi, agar mereka bisa menghasilkan keturunan yang lebih banyak dan menghormati dewa panen. Namun Cora tidak menanggapi pesan tersebut dengan serius, karena menurut pembicaraan dengan Hagen, Cora menganggap dirinya sebagai anak perang yang tidak pantas mendapatkan cinta dan kasih sayang. Keesokan harinya, ketika Cora dan beberapa warga lain sedang menyemai benih di tanah pertanian, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya sebuah pesawat kekaisaran bernama Kinggis yang tentunya membuat semua warga panik. Karena mereka tahu kalau pesawat itu bisa menghancurkan dunia, dan kedatangan pasukan ini bermaksud untuk mengambil seluruh hasil pertanian mereka. Sempat terjadi perdebatan antara Sindri yang menolak memberikan hasil panen serta Gunnar yang justru menyarankan agar hasil panen dijual kepada kekaisaran karena mereka akan bisa mendapatkan uang yang lebih banyak. Namun sebelum keduanya mencapai titik kesepakatan, pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Atticus Noble telah lebih dulu sampai di pemukiman. Dalam pertemuan tersebut, Noble mengungkapkan bahwa kedatangannya ke sini bukan hanya untuk membeli hasil pertanian, namun juga untuk mencari keberadaan seorang pemberontak bernama Devra Blood-X serta saudaranya yang bernama Darian. Namun tentu Sindri segera menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan para pemberontak tersebut, sebab warga desa ini hanyalah petani yang tidak memiliki keterkaitan dengan politik Motherworld. Selain itu, Sindri juga menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menjual hasil panen kepada kekaisaran karena sedang mengalami musim yang buruk. Gunnar yang mendengar bahwa Noble akan membayar 3 kali lipat jika mau menjual hasil panen, lantas segera mengungkapkan bahwa sebenarnya mereka memiliki sejumlah cadangan makanan yang mungkin sebagiannya bisa dijual kepada kekaisaran. Mendengar fakta tersebut, tentunya Noble yang dikenal sangat kejam seketika membunuh Sindri serta istrinya dan memberi waktu 10 minggu kepada para warga untuk menyiapkan seluruh hasil panen yang ada. Noble kemudian kembali ke pesawat utama dan meninggalkan beberapa pasukannya untuk mengawasi serta menjaga desa tersebut.
Salah satu prajurit bernama Aris membuka peralatan yang mereka bawa dan menemukan sebuah robot pintar bernama Jimmy yang bisa dimanfaatkan untuk membantu keperluan. Jimmy dulunya adalah robot penjaga kekaisaran, namun setelah raja terakhir dibunuh, robot itu tiba-tiba meletakkan senjatanya dan menolak untuk bertempur kembali. Prajurit lain bernama Markus yang mengetahui hal tersebut lantas dengan sengaja menembak Jimmy untuk membuktikan apakah kabar tersebut benar-benar terbukti. Beruntung sebelum Jimmy mengalami kerusakan yang berarti, Aris segera menghentikan Markus. Ketika sedang membersihkan diri di sungai terdekat, Jimmy didekati oleh gadis warga setempat bernama Sam yang memberikannya sebuah handuk untuk membantu mengeringkan tubuhnya. Di sana, Jimmy mengungkapkan bahwa Sam mengingatkannya pada Princess Isa yang merupakan satu-satunya anak perempuan dari raja terakhir yang dibunuh. Jimmy dan beberapa robot generasinya telah bersumpah untuk berjuang serta membela Putri Isa yang dipercayai sebagai pembawa kedamaian dalam era baru yang akan datang. Sayangnya, dalam hari penobatannya sebagai penerus dinasti kerajaan, Princess Isa bersama kedua orang tuanya dibunuh dengan kejam oleh orang yang paling mereka percayai. Sam yang tersentuh dengan kisah itu kemudian memberi Jimmy sebuah hiasan kepala yang terbuat dari rangkaian bunga. Di sisi lain, Cora, Gunnar, Dan, serta beberapa warga lainnya mulai berdebat tentang apakah mereka harus melakukan perlawanan atau terpaksa memberikan semua hasil panen yang bisa membuat desa mereka dilanda kelaparan. Cora yang menyadari kalau sebagian besar warga memilih untuk menyerahkan hasil panen dan mengharap belas kasihan kekaisaran, lantas memutuskan untuk mengemasi barang dengan tujuan pergi dari desa tersebut. Karena menurutnya, tempat ini sudah tidak lagi bisa dia gunakan untuk hidup dengan damai. Di saat yang sama, para prajurit menangkap Sam dan ingin menggunakannya untuk bersenang-senang. Aris sempat mencoba membantu, namun karena kalah jumlah, dia justru berakhir ditahan dan dipukuli oleh rekan-rekan militernya. Beruntung, sebelum hal buruk benar-benar terjadi, Cora yang mendengar teriakan minta tolong dari Sam segera datang dan menghabisi pasukan bejat tersebut dengan dibantu juga oleh Aris. Hingga sampai pada titik di mana Sam disandra, Jimmy yang telah lama tidak lagi menggunakan senjata kini memiliki keberanian untuk menembak mati satu pasukan bejat yang tersisa. Setelah kejadian itu, Jimmy bergegas pergi dari sana. Sementara Cora yang terlanjur terlibat dalam pertempuran ini meminta kepada para warga yang berdatangan untuk bersatu dan melawan kekaisaran. Maka dari itu, Cora memutuskan pergi mencari pasukan pemberontakan guna membangun kekuatan yang lebih besar. Sebelum berangkat, Hagen memberinya senjata lama Cora yang dulu pernah dia temukan di dekat reruntuhan pesawat. Di sana Cora juga mengungkapkan bahwa untuk langkah pertama, dia akan pergi mencari mantan jenderal kekaisaran bernama Titus yang pernah memimpin pasukannya melawan tentara Motherwort. Namun, untuk bisa memastikan keberadaan Titus, Cora harus lebih dulu menemui Blood X bersaudara yang dikabarkan sedang berada di kota Providence. Dan karena Gunnar tahu di mana lokasi informan di kota itu, Cora pun lantas mengajak Gunnar untuk pergi bersamanya dengan mengendarai kuda. Di malam harinya ketika sedang beristirahat, Gunnar yang merasa penasaran pada akhirnya membuat Cora mulai bercerita mengenai asal-usul serta masa lalunya. Di mana ketika berusia 9 tahun, Cora tinggal bersama orang tuanya di sebuah planet yang berada di bawah serangan pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Balisarius. Balisarius bersama tentaranya membantai semua orang di planet tersebut termasuk juga dengan kedua orang tua Cora. Pada saat itu, Cora kecil yang sedang memegang pistol berhadapan langsung dengan Balisarius yang kemudian mengarahkan senjata Cora ke kepalanya sendiri. Namun, ketika Cora menarik pelatuknya, senjata itu ternyata tidak berpeluru. Setelah kejadian tersebut, Balisarius yang melihat ada sesuatu dalam diri Cora lantas memutuskan untuk mengadopsinya serta memberinya nama sebagai Artelais. Selama belasan tahun berikutnya, Artelais didoktrinasi oleh dunia Motherwort dan dilatih sebagai anggota Imperium yang sangat hebat. Bahkan pada usianya yang ke-18 tahun, Artelais sudah menjadi perwira Imperium termuda yang secara penuh memegang komando di lapangan. Dan berkat kemampuan bertarung yang sangat mumpuni serta pengetahuan hebat tentang taktik di medan perang, Artelais bisa dengan mudah menaklukkan planet-planet lain yang sebelumnya sulit untuk dikalahkan.
Dan pada masa ini, sebenarnya Arteles sudah memiliki seorang kekasih, namun sayangnya pria itu meninggal dalam sebuah pertempuran. Berikutnya, atas pengaruh dari Basilarhius, Arteles kemudian diangkat menjadi Seneschol, sebuah pangkat tinggi yang diberikan kepada para pengawal elit kerajaan. Dalam tugasnya menjaga sang putri kekaisaran, Arteles melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Putri Isa memiliki kemampuan ajaib yang membuatnya mampu menghidupkan kembali burung yang telah mati. Dan berkat kemampuannya inilah sang raja yakin bahwa Putri Isa akan bisa merubah dunia menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi, pencapaian Arteles tersebut justru dimanfaatkan oleh Basilarhius dan para sekutunya untuk melancarkan rencana pembunuhan kepada keluarga kerajaan. Dan lebih buruknya, Arteles lah yang kemudian dituduh sebagai dalang di balik pembunuhan itu. Arteles yang kebingungan menanggapi tuduhan tersebut lantas memutuskan untuk meninggalkan jabatannya dan melarikan diri dari Motherworld. Sebagai buronan yang dicari di seluruh alam semesta, pesawat Arteles yang mengalami kerusakan kemudian jatuh di planet Vel. Di sanalah Arteles ditemukan dan diselamatkan oleh Hagen, yang lantas memberinya tempat tinggal serta mengganti namanya sebagai Korra. Sehingga dari sini sudah jelas bahwa nama Korra baru dia dapatkan setelah mendarat di planet Vel. Keesokan harinya, Korra bersama Gunnar akhirnya tiba di kota Providence, di mana kota ini dipenuhi dengan para kelompok pemburu hadiah bernama Hexau yang tentunya bekerja kepada kekaisaran untuk menangkap para buronan yang dicari. Dan lebih buruknya lagi, sang informan yang bisa memberitahu mereka lokasi Brood Egg bersaudara juga telah lebih dulu ditangkap oleh pemburu hadiah. Tidak memiliki pilihan lain, Korra bersama Gunnar memasuki bar terdekat guna mencari informasi mengenai keberadaan Titus dari orang-orang yang ada di sana. Salah satu alien berbentuk kumbang yang mengira kalau Korra adalah seorang pemburu hadiah segera mengungkapkan bahwa terakhir kali dia mendengar kalau Titus sedang berada di Pollux. Informasi ini tentu adalah angin segar bagi Korra, namun masalahnya untuk bisa mencapai Pollux mereka membutuhkan sebuah pesawat. Ketika akan pergi, keduanya sempat terlibat perselisihan dengan sekelompok pemburu hadiah lain yang memaksa Gunnar untuk melayaninya. Adu tembak pun tidak terelakkan, di mana Korra juga sempat akan dibunuh. Namun beruntung, di sana ada pria bernama Kai yang tiba-tiba saja membantu. Pria itu mendengar percakapan Korra dengan Gunnar sebelumnya mengenai pencarian tentara bayaran yang mau membantu planet Vel untuk menghadapi pasukan kekaisaran. Kai mengajukan dirinya untuk bergabung bersama Korra serta Gunnar meski dia hanya dibayar sepantasnya. Terlebih lagi, Kai juga memiliki sebuah pesawat yang bisa mereka gunakan untuk pergi ke Pollux. Dalam perjalanan, Kai sempat lebih dulu mendaratkan pesawatnya di sebuah planet bernama New Wodi, guna menjemput seorang pria bernama Tarak yang mungkin bersedia untuk bergabung bersama mereka. Tarak dulunya adalah seorang anggota keluarga bangsawan, namun setelah keluarganya berselisih dengan Motherworld, Tarak akhirnya berhutang banyak kepada Hickman sehingga dia harus bekerja di peternakan ini selama hidupnya. Tarak bersedia untuk membantu melawan pasukan kekaisaran, asalkan hutang-hutangnya dilunasi. Dan karena saat itu Korra mengaku tidak memiliki uang cukup, Hickman lantas mengajukan sebuah pertaruhan, di mana jika Tarak bisa menunggangi seekor Venus atau Griffin liar yang ada di luar, maka Hickman akan menganggap hutangnya lunas. Namun, jika Tarak gagal, maka Korra, Gunnar, serta Kai harus bekerja untuknya seumur hidup. Melihat kesempatan tidak datang dua kali, Tarak lantas meyakinkan Korra kalau dia bisa menunggangi makhluk tersebut. Tarak dengan sangat hati-hati mendekati Venus sambil terus berbicara menggunakan bahasanya. Dan meski pada awal dia cukup kesulitan, namun pada akhirnya Tarak berhasil melewati tantangan tersebut. Segera setelah Tarak bergabung, Kai mengarahkan pesawatnya ke sebuah planet pertambangan kobalt yang bernama Dagus. Di sana, mereka menemui seorang wanita bernama Nemesis yang cukup disegani oleh warga setempat karena kemampuan pedangnya yang sangat hebat. Nemesis memiliki masa lalu yang bisa dibilang cukup kelam, di mana setelah anak-anaknya dibunuh oleh Imperium, Nemesis dengan sengaja memotong lengannya sendiri lalu menggantinya dengan sarung tangan mekanis.
Tindakan ini adalah bagian dari ritual kuno yang biasa dilakukan oleh para pejuang dari dunia asalnya, guna mempermudah mereka dalam mengayunkan pedang logam. Sejak saat itu, Nemesis berubah menjadi seorang pembunuh dan dalam perjalanan membalaskan dendam kematian anak-anaknya, Nemesis telah berhasil menghabisi 16 anggota tingkat tinggi Imperium. Dia kemudian memilih untuk menetap di planet Dagus guna mengambil segala sesuatu yang berguna serta melindungi para penambang dari eksploitasi pekerjaan. Selanjutnya, setelah Nemesis bergabung, Kai segera mengarahkan pesawatnya ke Pollux, tempat di mana mereka menemukan Jenderal Titus yang tengah mabuk dan nampak seperti gelandangan. Pada awalnya, Titus menolak untuk bergabung dengan Korra, sebab setelah semua perjuangan yang dilalui serta pengorbanan para pasukannya, dia sama sekali tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Namun, berkat motivasi yang diberikan oleh Korra, secara perlahan Titus mendapatkan kembali semangat berjuangnya dan setuju untuk bergabung. Karena meskipun nantinya dia akan mati, namun setidaknya dia bisa gugur dalam pertarungan yang dia perjuangkan. Berikutnya, Kai mengarahkan pesawat menuju planet Levitika, di mana sang raja yang bernama Saran menyembunyikan serta melindungi kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Brood X bersaudara. Pada awal pembicaraan, Devra sempat menolak permintaan Korra yang mencoba mengumpulkan para tentara bayaran demi melawan pasukan kekaisaran yang ada di planet Vel. Karena Devra sadar bahwa Atticus Noble datang ke planet itu dengan menggunakan pesawat King Geese yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Akan tetapi, saudara Devra yang bernama Darian justru setuju untuk bergabung. Karena menurutnya melindungi planet Vel juga memiliki tujuan yang sama dengan visi mereka dalam tindakan perlawanan kepada kekaisaran. Terlebih lagi, Darian juga tidak mau ada planet lain yang harus hancur dengan sia-sia hanya karena kekaisaran mencari keberadaan mereka. Meski begitu, Darian juga tidak memaksa semua orang ikut bersamanya, sehingga hanya ada segelintir pasukan yang secara sukarela mengajukan diri untuk ikut berperang. Sementara sisanya akan pergi bersama Devra. Sayangnya di sisi lain, sang informan yang sebelumnya ditangkap oleh kelompok pemburu bayaran kini telah dihadapkan kepada Atticus Noble dan dipaksa untuk mengungkap keberadaan Brood X bersaudara. Sehingga tepat ketika Korra dan kelompoknya pergi, Atticus Noble tiba di planet Levitika guna membunuh Saran yang dianggap telah melindungi kelompok pemberontakan. Selain itu, Noble juga memerintahkan pasukan yang ada di pesawat untuk meluluhlantahkan seluruh kota yang ada di planet Levitika. Sementara itu, dalam perjalanan kembali ke planet Vel, Kai meminta izin kepada Korra untuk lebih dulu mendarat di planet Gondival guna menyerahkan kargo kepada seorang pembeli. Tanpa menaruh sedikit pun rasa curiga, Korra segera menyetujui permintaan tersebut. Akan tetapi, setibanya di sana, terungkap bahwa Korra bersama para anggota pemberontak yang dikumpulkan selama ini sebenarnya telah dijebak oleh Kai. Korra, Tarak, Nemesis, Titus, serta Darian segera ditahan menggunakan sebuah perangkat khusus bersama dengan datangnya pasukan Atticus Noble. Secara mengejutkan, di sana Kai juga mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui kalau Korra sebenarnya adalah Artelais, sosok paling dicari di alam semesta dan memiliki harga buronan yang paling tinggi. Sehingga dengan berpura-pura membantu mengumpulkan semua pemberontak ini, Kai yakin kalau dia bisa mendapatkan bayaran tinggi dari kekaisaran. Kai kemudian memaksa Gunnar yang tidak ditahan untuk membunuh para buronan menggunakan perangkat khusus. Akan tetapi, alih-alih mengikuti perintah, Gunnar justru membebaskan Korra dan menghujamkan perangkatnya ke kepala Kai. Sehingga dengan terlepasnya Korra ini, para anggota pemberontak yang lain juga bisa dibebaskan untuk memulai pertarungan sengit. Dalam pertempuran itu, semua pasukan kekaisaran dengan mudah bisa dikalahkan oleh para pejuang hebat kelompok pemberontakan. Namun, Darian yang melihat pasukannya ditembaki oleh pesawat kekaisaran, lantas dengan sengaja mengorbankan dirinya untuk membunuh sang pilot, sehingga membuat pesawat King Geese jatuh dan hancur. Sementara Korra bertarung mati-matian melawan Atticus Noble yang hampir saja berhasil membunuhnya.
Akan tetapi Korra mampu membalikan keadaan, sehingga di akhir pertarungan tersebut, Korra lah yang berhasil membunuh Noble. Hancurnya pesawat Genghis menambah semangat bagi para pemberontak yang kemudian meyakini kalau mereka akan bisa memenangkan perang dan menjadi awal baru yang menjanjikan. Setelah pertarungan itu, Korra, Gunnar, Tarak, Nemesis, Titus, dan satu pasukan Daryan yang bernama Milius lantas mengambil alih pesawat Kai untuk kemudian mereka bawa pergi ke planet Vel. Di sana mereka mendarat di kota Providence lalu melanjutkan perjalanan ke pertanian dengan menunggangi hewan bernama Urakis. Di sana Titus sempat bertanya apakah Korra benar-benar Arthelais seperti yang disebutkan oleh Kai sebelumnya. Namun Korra segera menepis tuduhan tersebut dan menganggap Kai hanyalah seorang pembohong. Sementara di ujung lahan pertanian terlihat Jimmy yang telah menggunakan setelan baru lengkap dengan tanduk rusa serta tongkat kayunya. Kembali ke planet Gondival, di mana mayat Atticus Noble kemudian diambil oleh pesawat kekaisaran lain, yang lantas mengungkapkan kalau sebenarnya Atticus Noble bukanlah seorang manusia, melainkan sebuah android. Tubuh Noble diperbaiki menggunakan beberapa perangkat untuk kemudian mengirim kesadarannya kepada Belisarius. Dalam pembicaraan tersebut, Belisarius mengancam Noble untuk segera membersihkan seluruh kelompok pemberontakan serta menangkap Arthelais hidup-hidup. Karena jika Noble kembali mengalami kegagalan, maka dia sendirilah yang akan dieksekusi oleh Belisarius. Tepat setelah pembicaraan itu, kesadaran Noble kembali ke tubuh aslinya. Dan begitulah kisah epik dan seru yang dibawakan oleh film Rebel Moon Part 1, A Child of Fire, yang akan berlanjut pada sequel keduanya yang berjudul Rebel Moon Part 2 Scargiver, di mana nantinya kita akan bisa mengungkap lebih jauh lagi tentang masa lalu Korra yang bisa dibilang cukup misterius. Bagaimana pendapat kalian mengenai film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan merequest film satu ini. Silahkan like kalau suka pembahasannya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.